warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Nufus. Saya dari mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM F43223224046. Di sini saya akan mengumpulkan tugas akhir dengan mata kuliah Bahan Ajar Digital dengan soal. Ya, jawabannya yang pertama, definisi dan tujuan pengembangan bahan ajar digital. Definisinya yaitu pengembangan bahan ajar digital adalah proses merancang, membuat, dan menyusun materi pembelajaran yang berbasis teknologi yang dapat diakses secara digital melalui perangkat seperti komputer, tablet, ataupun handphone. Bahan ajar digital ini memanfaatkan multimedia seperti teks, gambar, audio, video, ataupun animasi yang lainnya, serta interaktivitas untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, tujuannya yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Meningkatkan kualitas pembelajaran ini membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah melalui visualisasi dan simulasi. Anak SD ini lebih memahami materi itu yang menarik gitu kan, daripada kita lebih condong untuk seperti media ceramah. Anak itu lebih susah untuk memahami materinya. Jadi bahan ajar digital ini bisa memanfaatkan supaya anak ini lebih minat untuk belajar dan lebih mudah memahaminya. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat ini memungkinkan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti kita lagi main ataupun lagi apa, terus tiba-tiba kita ingin mengingat materi. Nah, itu jadi lebih gampang gitu kan. Yang ketiga, memotivasi siswa, meningkatkan minat belajar melalui konten yang interaktif dan menarik. Nah, seperti halnya yang saya ucapkan yang di tujuan pertama. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Nah, ini tuh memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Karena setiap manusia itu berbeda-beda untuk memahami materinya tersebut gitu kan. Lalu yang kelima, efisiensi, mengurangi ketergantungan pada bahan ajar fisik seperti buku cetak. Nah, lalu contoh bahan ajar digital itu seperti ini. Ya, video pembelajaran. Video pembelajaran dapat berupa rekaman, ceramah, demonstrasi ataupun animasi kreativitas. Yang kedua, video pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang lebih baik. Yang ketiga, video pembelajaran dapat membantu siswa lebih tertarik dan memudahkan mereka mengingat materi yang dipelajari. Soal nomor 2. Nah, jawabannya komponen utama dalam bahan ajar digital yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mencakup apa yang dicapai oleh siswa untuk menyelesaikan bahan ajar tersebut. Tujuannya pembelajaran harus jelas, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, konten yang relevan. Materi ini harus relevan, akurat, dan sesuai dengan kurikulum. Dapat berupa teks, video, gambar animasi, ataupun simulasi interaksi. Yang ketiga, desain interaktif. Desain interaktif ini melibatkan elemen interaktif seperti kuis, tugas, simulasi, atau instruktif agar siswa dapat mengakses informasi dengan mudah tanpa kebingungan. Yang kelima, multimedia yang mendukung. Yang pertama itu penggunaan video, audio, ataupun grafik yang berkualitas untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Yang keenam, evaluasi dan feedback. Menyediakan evaluasi seperti kuis ataupun tes untuk mengukur pemahaman siswa seberapa jauhnya mereka memahami materi tersebut, serta memberikan umpan balik yang baik secara langsung dan konstruktif. Lalu yang ketujuh, fleksibilitas akses. Bahan ajar ini harus kompleks digital, yang berbagai perangkat seperti
laptop, tablet, handphone, terusnya. Dan ini tuh secara harus dapat mengakses atau diakses secara online maupun offline. Nah, untuk memastikan bahwa bahan ajar digital dapat diakses oleh siswa, kita dapat memastikan bahwa siswa ini memiliki perangkat elektronik dan koneksi internet yang memadai. Selain itu, kami juga dapat memastikan bahwa bahan ajar digital dapat diakses dengan mudah dan interaktif. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar digital. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran. Yang keempat, menyusun materi yang relevan dan menarik. Yang kelima, uji coba dan evaluasi. Yang keenam, pertimbangan ketersediaan perangkat elektronik. Selanjutnya, soal nomor 3. Jawabannya, kriteria pemilihan media untuk bahan ajar digital. Yang pertama, keselarasan dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah disiapkan, dan pemilihan media yang relevan dan sesuai dengan kompetensi yang telah dicapai. Contoh, untuk pembelajaran sains, video animasi interaktif yang menjelaskan konsep abstrak akan lebih efektif. Yang kedua, kemudahan akses. Media harus mudah diakses oleh siswa, baik dari segi perangkat keras, komputer ataupun smartphone, maupun perangkat lunak. Media berbasis web ataupun aplikasi ringan yang lebih disukai. Yang ketiga, interaktivitas. Media yang memungkinkan siswa berinteraktivitas seperti simulasi, kuis, ataupun forum diskusi akan meningkatkan keterlibatan belajar. Yang keempat, kesesuaian dengan profil peserta didik. Perhatikan karakter siswa seperti usia, tingkat kemampuan, dan pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi. Lalu, contoh media digital pembelajaran berbasis proyek itu atau biasa disebut project based learning. Contohnya itu Google Classroom. Alasannya, yang pertama, memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan tim proyek atau guru. Kedua, dapat mengintegritas berbagai jenis media seperti dokumen, video, ataupun forum diskusi. Yang ketiga, mendukung pengumpulan tugas, pemberian umpan balik, dan evaluasi secara efisien. Soal nomor 4. Bahan ajar interaktif adalah materi pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar melalui elemen interaktif seperti video, animasi, ataupun kuis. Media ini lebih memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan dapat pengalaman yang lebih menyenangkan. Dengan kelebihan tersebut, bahan ajar interaktif menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran digital di era modern ini. Bikin game pembelajaran interaktif yang keren kayak gini cuma pakai Canva. Ayo kita bikin. Pertama, kita buka Canva dan pilih presentasi. Lalu masukkan elemen-elemen yang dibutuhkan ya. Jangan lupa diberi tombolnya. Lalu masukkan elemen-elemennya lagi. Masukkan pertanyaan dan pilihan-pilihan jawabannya. Dan kita animasikan dengan klik ini, lalu buat animasi. Lalu kita arahkan gerakan animasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jangan lupa bikin slide untuk jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Kita bikin interaktif dengan tekan titik 3, lalu pilih tautan, lalu pilih akan diarahkan ke slide yang mana, yang benar atau yang salah. Sekarang kita sembunyikan pilihan jawabannya dengan klik posisi, lalu klik lapisan, dan kita tarik ke bawah bukitnya. Sekarang kita klik bagikan, lalu klik tautan tampilan. Nomor 5. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan hanya 2 saja model evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas bahan ajar digital. Yang pertama, model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk.
Model ini menilai efektivitas bahan ajar melalui 4 aspek. Yang pertama, konteks. Konteks itu mengevaluasi kesesuaian bahan ajar dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, input atau masukan. Menilai kualitas desain, sumber daya, dan teknologi yang dapat digunakan dalam bahan ajar digital. Yang ketiga, proses. Nah, proses itu mengkaji bagaimana bahan ajar yang digunakan selama pembelajaran termasuk interaktivitas dan navigasi. Yang keempat, produk ataupun hasil, mengevaluasi hasil akhir seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan ataupun sikap peserta didik. Lalu yang kedua, model ARCH atau Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Model ini fokus pada aspek motivasi peserta didik dalam penggunaan bahan ajar digital. Yang pertama, attention ataupun perhatian. Apakah bahan ajar ini tuh menarik perhatian peserta didik ataupun tidak. Yang kedua, relevance atau relevansi. Apakah bahan ajar ini relevan dengan kebutuhan peserta didik? Confidence ataupun kepercayaan diri. Apakah bahan ajar ini membantu peserta didik merasa mampu belajar? Lalu satisfaction ataupun kepuasan. Apakah peserta didik ini merasa puas dengan pembelajaran ataupun tidak? Berikut adalah beberapa strategi untuk menyampaikan bahan ajar digital tepat sasaran. Yang pertama, kenali target audience. Nah, kenali target audience itu yang pertama, lakukan analisis kebutuhan audiens seperti usia, tingkat pendidikan, minat, dan latar belakang. Yang keduanya, gunakan bahasa dan gaya penyampaian yang sesuai dengan karakteristik mereka. Yang kedua, pilih platform yang tepat. Gunakan platform yang sering digunakan oleh audiens sepertinya Google Classroom, terusnya Zoom, ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga, libatkan audiens secara aktif. Libatkan audiens secara aktif itu seperti tambahkan elemen interaktif seperti kuis, polling, ataupun forum diskusi. Lalu yang kedua, berikan tugas atau proyek yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Yang keempat, optimalkan aksesibilitas. Pastikan bahan ajar dapat diakses berbagai perangkat seperti laptop, tablet, ataupun handphone. Lalu kompres file agar tidak terlalu berat, terutama di target audiens memiliki keterbatasan internet. Lalu kelima, berikan umpan balik evaluasi. Minta tanggapan dari audiens tentang bahan ajar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ataupun menjawab pertanyaan dari ujian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.